Kejahatan tak selalu datang dari orang asing. Kadang dari mereka yang pakai rompi dan senyum ramah. Bayu, driver ojek online biasa, berubah jadi penyelidik berani demi sahabat dan warga sekitar. Sosok yang selama ini disanjung, ternyata dalang utama. Kebenaran pun pecah, dan semua tercengang. Simak kisah nyata penuh keberanian, pengkhianatan, dan pilihan sulit. Sebuah cerita yang akan mengguncang nurani kamu. Sebelum kita lanjut ke dalam kisahnya, jangan lupa like video ini jika kamu suka dan tinggalkan komentar dari mana asal kamu. Mari kita lanjut ke dalam kisahnya. Pagi itu matahari belum tinggi ketika Bayu memarkir motornya di pojok pangkalan ojek online dekat Pasar Kramat. Suara klakson angkot, teriakan pedagang sayur, dan deru motor sudah seperti orkestra jalanan yang biasa ia dengar tiap hari. Bayu menghela napas sambil mengecek aplikasi pemesanan. Sepi. Ia menyandarkan tubuhnya ke tembok yang mengelupas dan menatap ke arah kios kecil milik Pak Sastro, penjual kelontong yang sudah berjualan sejak Bayu masih anak-anak. Disitulah ia melihat kejadian itu. 3 pria berbadan besar dengan rompi ormas warna hitam oranye datang mendekat. Salah satunya menunjuk-nunjuk ke arah etalase Pak Sastro sambil bersuara keras. "Pak, mana setoran minggu ini? Jangan pura-pura lupa." "Ya," kata si pria bermuka bopeng. Pak Sastro terlihat gugup. Ia mengeluarkan dompet lusuh dari balik meja dan menyerahkan beberapa lembar uang. Tangannya gemetar. "Ini, Bang, baru segini. Jualan juga lagi sepi." "Sepi-sepi. Tapi toko jalan terus, kan? Jangan ngajarin kami hitung-hitungan," bentak satu lagi sambil menampar etalase kaca sampai hampir pecah. Warga sekitar hanya bisa menonton. Ada yang berpura-pura sibuk menata dagangan, ada yang cepat-cepat pergi. Tak satu pun mendekat. Mereka tahu risikonya. Bayu bangkit dari duduknya. Darahnya naik. Bang, jangan gitu dong. Pak Sastro ini udah tua. Kasihan. Jangan maksa-maksa gitu," katanya sambil berjalan ke arah mereka. Ketiga pria itu serempak menoleh. Si bopeng menatap Bayu dari ujung kepala sampai kaki. Ia tertawa kecil. "Lu siapa? Mau jadi pahlawan? Ojol sok jagoan. Gue cuma minta lo jangan main kasar sama orang tua. Kalau ada urusan, ngomong baik-baik." Pria ketiga, yang paling tinggi, melangkah maju. Ia menepuk-nepuk dada Bayu dengan telunjuk keras. "Lu urus aja penumpang lu, jangan ikut campur. Mau motor lu dibakar." Bayu tahu kapan harus mundur. Wajah-wajah mereka bukan wajah orang yang bisa diajak bicara. Ia menatap Pak Sastro sejenak, lalu mundur perlahan. Tak ada warga yang membelanya. Diam adalah bentuk perlindungan paling aman di tempat seperti ini. Saat para pria itu pergi dengan langkah penuh kemenangan, Bayu kembali duduk. Hatinya panas. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Setidaknya belum. Beberapa menit kemudian, Udin datang. Ia sahabat lama Bayu, pedagang gorengan keliling yang biasa mangkal tak jauh dari situ. Wajahnya selalu ramah meskipun keriput dan tubuhnya ringkih. Ia duduk di samping Bayu dan mengeluarkan tahu isi buatannya. "Tadi gue lihat dari jauh. Lo nekat juga, Yu," kata Udin sambil mengunyah. "Gue cuma gak tahan lihat orang ditindas, Din. Tapi ya, lo lihat sendiri. Gak ada yang berani bantu." Udin mengangguk pelan. Mereka itu ormas gadungan. Cuma pakai nama buat nutupin kejahatan. Tapi orang sini udah terlalu takut. Udah banyak yang nyerah. Bayu menghela napas. Ia menatap langit yang mulai terik. Dalam hati ia tahu, apa yang terjadi tadi bukan hal baru. Tapi baru kali ini ia menyaksikannya dari dekat. Sangat dekat. Hari itu berlalu tanpa penumpang berarti. Malam harinya, saat Bayu pulang ke kontrakan kecilnya di gang sempit, pikirannya tak bisa lepas dari kejadian tadi pagi. Bayu memandangi kaca helmnya yang retak di sudut. Ia ingat bagaimana pria tinggi itu memukulnya dengan helm saat dulu ia protes soal parkir liar. Malam itu ia tak bisa tidur.
Suara tawa pria-pria itu terus terngiang di telinganya. Lalu terbayang wajah Pak Sastro yang ketakutan. Sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Ada rasa tak nyaman yang makin tumbuh. Seperti bara kecil yang siap membesar. Keesokan paginya, kejadian serupa terulang. Tapi kali ini, korbannya adalah Udin. Bayu sedang membeli kopi sachet di warung depan gang ketika ia mendengar keributan. Ia segera berlari ke arah suara. Di sana, ia melihat Udin terduduk di tanah. Wajahnya berdarah, bajunya kotor. 3 pria yang sama berdiri di atasnya. Si Bopeng menunjuk-nunjuk wajah Udin. Kalau nggak bayar minggu depan, gerobak lu gue gulingin sekalian. Bayu tak bisa lagi menahan diri. Ia berlari dan mendorong pria itu. Weh, cukup. Kali ini perkelahian nyaris pecah. Tapi sebelum terjadi lebih jauh, warga datang berkerumun. Para preman itu memilih kabur. Udin pingsan. Bayu menggotong sahabatnya ke puskesmas terdekat. Ia duduk di kursi plastik ruang tunggu, menatap kosong ke lantai keramik yang penuh bekas lumpur kaki. Rasa marah, takut, dan sedih bercampur jadi satu. Sore itu, saat langit mulai jingga, Bayu mengambil keputusan. Ia tidak akan diam lagi. Ia tahu ini berbahaya. Tapi ia juga tahu, kalau bukan dia, siapa lagi? Orang-orang di sekitar sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Seseorang harus mulai bicara. Harus ada yang bertindak. Bayu membuka aplikasi catatan di ponselnya. Ia mulai menulis satu persatu apa yang ia ingat dari para pelaku. Ciri-ciri fisik, nomor plat motor, tempat biasa mereka nongkrong. Ia bahkan mencatat waktu-waktu mereka datang ke pasar. Semua ia simpan dengan rapi. Malam itu, Bayu tidak hanya memikirkan Udin. Ia memikirkan anak-anak kecil yang melihat kejadian tadi. Anak-anak yang mungkin akan tumbuh dengan pikiran bahwa kekerasan adalah hal biasa. Bayu tidak ingin itu terjadi. Ia tak punya kekuasaan, tak punya uang, tapi ia punya tekad. Dan mungkin, itu cukup untuk memulai sesuatu. Tanpa sadar, ia sudah menulis 2 halaman catatan. Tangannya bergetar. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, hatinya tidak. Perlawanan itu dimulai malam itu. Dan Bayu tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Udin belum sadarkan diri ketika dokter keluar dari ruang periksa. Kami butuh observasi 1 malam. Ada benturan di kepala bagian belakang, tapi sejauh ini tidak menunjukkan gejala serius, ujar dokter muda itu sambil melepas masker medisnya. Bayu mengangguk. Tangannya menggenggam erat kantong plastik berisi pakaian Udin yang kotor dan bau aspal. Ia duduk kembali di bangku tunggu, mencoba menahan emosi yang berkecamuk dalam dada. Dadanya panas, seperti tersulut api yang makin lama makin besar. Sudah cukup. Sudah terlalu banyak orang baik yang jadi korban. Kalau dulu Bayu hanya menonton, kali ini dia sendiri yang menjemput api itu. Pagi harinya, Udin membuka mata. Wajahnya pucat, tapi tetap tersenyum saat melihat Bayu. Tahu gue nggak tumpah, kan? Canda Udin pelan. Bayu menertawakan sedikit. Tapi matanya masih merah. Ia duduk di tepi ranjang dan menggenggam tangan sahabatnya. Gue janji, Din. Ini terakhir kali mereka sentuh lo. Mereka pikir kita nggak bisa lawan, ya? Gue bakal bikin mereka nyesel. Udin tidak menjawab. Tapi dari matanya, Bayu tahu, sahabatnya percaya padanya. Dan kepercayaan itulah yang membuat Bayu tidak bisa mundur. Bayu pulang ke kontrakan dengan semangat yang lain dari sebelumnya. Ia membuka catatan yang kemarin ia buat, dan mulai menambahkan informasi. Kali ini, ia menelusuri lebih jauh. Ia mulai tanya ke pedagang-pedagang di pasar. Tidak terang-terangan. Ia pakai trik. Kadang pura-pura tanya harga, lalu iseng menyinggung soal setoran keamanan. Reaksinya macam-macam. Ada yang langsung menghindar, ada yang pura-pura tidak dengar, tapi ada juga 1-2 yang mengangguk pelan. Mereka datang 3 kali seminggu. Kadang pagi, kadang sore. Tapi Jumat pasti ada.
Mereka ngumpul dulu di warung kosong dekat rumah Pak Juki, bisik seorang penjual buah. Bayu mencatat semua. Ia mulai memetakan pola. Bahkan mencatat rute keluar masuk motor mereka. Ada satu nama yang sering disebut. Markas. Mereka katanya di sebuah rumah tua di ujung gang seberang pasar. Rumah yang konon dulunya bekas gudang pengeringan kopi. Beberapa hari kemudian, Bayu sengaja memarkir motornya agak jauh dari biasa. Ia duduk di warung kopi kecil di pojok, dari mana ia bisa melihat rumah tua itu. Siang itu, satu persatu pria dengan rompi hitam oranye datang. Mereka tertawa, merokok, dan sesekali mengeluarkan kantong plastik berisi uang. Bayu diam-diam memotret dari balik kaca helm yang sudah ia modifikasi dengan kamera kecil. Detak jantungnya kencang, berkeringat dingin. Tapi ia tahu, ini awal dari segalanya. Sore itu, ia nyaris celaka. Salah satu dari preman melihat gerakan mencurigakan dari warung tempat Bayu duduk. Bayu cepat-cepat bangkit dan pura-pura jalan menyusuri gang. "Hei, lu dari mana?" teriak pria tinggi itu, pria yang waktu itu mengancam Bayu. Bayu berakting seperti orang bingung. "Saya? Nganter makanan, Bang." "Nih, lihat aplikasinya." Bingung nyari alamat. Tadi katanya di gang depan. Untungnya, sinyal GPS di aplikasi ojek masih menyala. Preman itu melihat sekilas dan mengangguk. Tapi matanya tajam, seperti masih curiga. "Lain kali, jangan kelamaan liatin rumah orang. Bisa apes lu." Bayu tersenyum kaku dan mengangguk. Ia berjalan menjauh secepat mungkin. Kakinya gemetar, tapi ia tetap menyimpan semua foto dan catatan dalam folder khusus yang hanya bisa dibuka dengan sidik jari. Malam harinya, Bayu mengunjungi Udin yang sudah dibolehkan pulang. Udin duduk bersandar di dinding rumah petaknya, minum teh panas dari gelas kaleng. "Lo serius mau lawan mereka sendirian, Yu?" tanya Udin sambil menatap kosong ke lantai. "Gue nggak sendirian. Lo mungkin nggak bisa bantu secara fisik, tapi informasi dari lo penting. Lo kenal lebih banyak orang dari gue. Lo bisa bantu gue ngerti pola mereka." Udin tersenyum pelan. "Kalau gitu, kita mulai besok." Dini hari, Bayu terbangun karena suara notifikasi di ponsel. Ia membuka pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kalau lo pikir lo pintar, lo salah. Urus kerjaan lo, jangan main mata. Kami tahu siapa lo." Bayu terdiam. Nafasnya berat. Ancaman sudah datang. Tapi anehnya, rasa takut yang kemarin terasa besar, kini justru berubah jadi tantangan. Ia mengunci pintu lebih rapat, tapi tidak menghapus foto-foto di ponselnya. Keesokan paginya, Bayu kembali ke pasar, seolah tak terjadi apa-apa. Ia menyapa pedagang, membantu dorong gerobak, dan mengantar pembeli. Tapi matanya selalu awas. Ia kini berbeda. Saat sedang duduk istirahat, seorang wanita muda mendekat. Wajahnya asing, tapi langkahnya percaya diri. Ia duduk di sebelah Bayu tanpa basa-basi. "Namanya Bayu, ya? Driver ojol yang suka keluyuran di sekitar rumah tua itu?" Bayu waspada. "Kenapa nanya?" "Nama saya Rara, jurnalis. Saya juga lagi nyelidikin kelompok itu. Dan saya tahu, lo bukan ojol biasa." Bayu kaget. Tapi sebelum ia sempat bicara, Rara mengeluarkan kartu pers dan menunjukkannya. Lalu ia berkata pelan, "Kalau lo serius, kita bisa kerja sama. Tapi lo harus hati-hati. Mereka nggak segan ngelakuin apapun buat nutupin jejak." Bayu menatap mata Rara. Serius. Tak ada rasa takut. Persis seperti dirinya sekarang. Ia mengangguk. "Oke, kita mulai dari sini." Bayu tahu, sejak pertemuan dengan Rara, langkah-langkahnya harus lebih rapi dan penuh perhitungan. Tak bisa lagi asal memotret, asal mencatat. Sekarang ini bukan cuma soal keberanian, tapi soal strategi. Mereka mulai menyusun rencana sederhana. Rara punya perlengkapan jurnalis yang cukup mumpuni, perekam suara kecil, kamera pena, dan koneksi dengan beberapa media lokal.
Tapi Rara tidak gegabah. Ia juga tahu, terlalu cepat membuka semuanya justru bisa membahayakan warga yang selama ini diam karena takut. Kita perlu bukti yang tak terbantahkan, ujar Rara serius sambil menunjukkan peta gang sempit yang sudah ia cetak dan tandai dengan pulpen merah. Kita harus rekam saat mereka memeras. Kalau bisa, rekam juga siapa yang ngatur semua ini dari belakang. Bayu mengangguk, walau sorot matanya masih penuh resiko. Ia tahu, semakin dekat mereka ke jantung sindikat itu, semakin besar juga kemungkinan mereka terluka. Tapi ia juga tahu, semua penderitaan yang selama ini menimpa warga tak akan berhenti kalau tak ada yang buka suara. Mereka membagi tugas. Rara fokus memantau jejak digital, termasuk akun media sosial para anggota ormas. Banyak dari mereka yang secara tak sadar mengunggah foto-foto kegiatan mereka, bahkan beberapa memperlihatkan tumpukan uang, dengan caption penuh bangga seperti, hasil kerja keras. Bayu, di sisi lain, terus menyamar sebagai driver ojol biasa. Ia mulai sering mangkal dekat rumah tua yang diduga markas ormas. Ia juga mencoba masuk ke percakapan dengan beberapa anggota rompi oranye itu. Kadang, ia pura-pura sok akrab, ikut merokok, bahkan ikut nimbrung saat mereka bercanda di warung kopi. Dari situ, ia mulai tahu beberapa nama. Ada Dani, pria berbadan besar yang biasa ngatur siapa setor kemana. Ada Ical, yang sering naik motor trail dan dikenal gampang emosi. Tapi satu nama terus disebut dengan nada hormat dan takut, Bang Herman. Gue baru sekali ketemu dia langsung. Orangnya kalem, tapi kalau udah ngomong, semua diam. Gitu katanya, ujar seorang anggota muda yang sedang makan mie instan di warung. Nama itu menempel di benak Bayu. Herman. Nama itu terdengar familiar, tapi ia tak langsung ingat dari mana. Suatu malam, Bayu dan Rara menyusun rencana berani. Mereka ingin menyusup ke rumah tua itu. Rara punya kamera kecil seukuran kancing yang bisa dipasang di helm Bayu. Rencananya sederhana. Bayu berpura-pura menjadi ojol yang mengantar makanan, lalu memasuki area rumah dengan alasan salah kirim atau tersesat. Kamera akan menyala otomatis dan merekam segalanya. Lo yakin kuat? Tanya Rara saat mereka mencoba helm itu. Bayu menarik napas panjang. Enggak yakin. Tapi kalau kita nunggu terus, mereka bakal makin berani. Hari eksekusi datang. Bayu membawa satu bungkus nasi padang, lengkap dengan plastik bertuliskan nama restoran terkenal. Ia mengenakan jaket ojol seperti biasa, tapi kali ini dengan helm berisi kamera tersembunyi. Di dadanya, ada perekam suara kecil yang disembunyikan di balik kartu identitas pengemudi. Saat ia mendekat ke rumah tua itu, jantungnya berdetak semakin cepat. Dua pria berjaga di depan gerbang. Satu dari mereka tampak mengenal wajah Bayu. Ngapain lu kesini lagi? Antar makanan. Katanya kesini. Nih, atas nama Pak Herman, jawab Bayu santai. Mereka saling pandang sebentar. Lalu satu dari mereka membuka pintu pagar. Masuk aja, taruh di meja dalam. Bayu menelan ludah, lalu melangkah masuk. Dari luar, rumah itu tampak kumuh, tapi begitu di dalam, ia langsung melihat sesuatu yang tak biasa. Ada meja panjang penuh tumpukan uang, beberapa pria sedang tertawa sambil menghitung uang, dan di sudut ruangan, seorang pria berdiri sambil melihat catatan di tangannya. Bayu hanya sempat melirik wajah pria itu, tapi cukup untuk membuatnya terpaku sesaat. Herman. Bayu ingat sekarang. Ia pernah melihat wajah itu di acara pengajian RT, saat Herman menyumbang pengeras suara baru untuk masjid. Warga memujinya sebagai dermawan. Orang baik. Tapi sekarang, di depan Bayu, Herman sedang membagi setoran warga seperti bos mafia. Bayu meletakkan makanan dan segera keluar, pura-pura buru-buru. Kamera sudah merekam semua. Tapi masalahnya belum selesai. Begitu ia keluar, salah satu penjaga menahan lengannya. Tunggu sebentar. Lu bawa ponsel, kan? Boleh gue lihat? Bayu menahan napas. Boleh, Bang. Tapi kenapa mangnya? Lu dari tadi lihat-lihat ke dalam. Hati-hati, bro.
Sini gue cek fotonya. Bayu menyerahkan ponsel cadangan yang memang sudah ia siapkan, berisi aplikasi ojek dan beberapa foto palsu. Penjaga itu memeriksa sebentar, lalu mengangguk. Udah, pergi sana. Tapi jangan balik lagi kalau nggak ada pesanan. Paham? Bayu mengangguk dan segera pergi. Tangannya gemetar, tapi senyumnya perlahan muncul. Rekaman itu jelas. Wajah Herman terekam, juga tumpukan uang dan catatan setoran. Mereka berhasil. Malam itu, Bayu bertemu Rara di kontrakannya. Rara menyalin data dari kamera dan memperbesar tampilan wajah-wajah yang terekam. Ini luar biasa, Bey. Tapi kita belum bisa sebarkan sekarang. Kita butuh satu bukti lagi, bukti hubungan Herman dengan aparat atau pemangku kekuasaan. Kalau cuma kayak gini, mereka masih bisa lolos. Bayu mengangguk, tapi di dalam hatinya, ia mulai merasakan beban lain. Ini bukan lagi sekadar aksi balas dendam untuk Udin. Ini sudah masuk wilayah yang lebih besar, lebih rumit. Tapi ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Sambil memandangi layar laptop yang memperlihatkan wajah Herman, Bayu bergumam pelan. Tunggu aja, Herman. Lo belum tahu siapa yang lo lawan. Rara mendengarnya dan tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa punya rekan yang sepadan. Bukan wartawan, bukan aparat, tapi pengemudi ojek online, yang keberaniannya melebihi siapapun yang pernah ia temui. Rara bukan tipe wartawan yang suka duduk di kantor, menunggu rilis berita dari pihak berwajib. Ia sudah keliling ke banyak tempat, dari kampung-kampung padat di Bekasi sampai kawasan pesisir yang sering kena banjir rob di utara Jakarta. Tapi kasus yang satu ini, yang sedang ia garap bersama Bayu, terasa lain. Ada sesuatu yang sangat personal dalam tatapan Bayu setiap kali mereka membahas ormas berseragam itu. Bukan semata dendam, tapi semangat untuk melindungi orang-orang yang selama ini tak punya suara. Pagi itu, mereka duduk di warung kopi kecil, memandangi jalanan pasar yang mulai ramai. Bayu memesan teh manis panas. Rara membuka laptop. Kita butuh strategi. Jangan asal upload. Kalau ketahuan kita yang sebarkan video itu, bisa bahaya, terutama buat warga di sekitar sana, kata Rara sambil membuka folder hasil rekaman. Bayu mengangguk. Ia juga tahu, kelompok itu punya mata dan telinga. Video itu bisa jadi senjata, tapi juga bisa berbalik membahayakan mereka semua jika dilepaskan tanpa perhitungan. Gue udah tandain wajah-wajah yang paling sering nongol. Gue juga mulai cari nama-nama mereka lewat plat nomor motor yang sempat kerekam, kata Rara sambil memperbesar tampilan salah satu cuplikan video. Bayu memperhatikan. Salah satu wajah itu adalah Ical, preman berjaket rompi yang terkenal galak. Tapi perhatian Bayu tertuju pada wajah lain. Lebih tenang, lebih kalem. Herman. Dia itu dalangnya. Tapi warga masih percaya sama dia, ucap Bayu pelan. Kalau video ini keluar sekarang, bisa-bisa gue yang dituduh fitnah. Rara menarik napas panjang. Ia paham. Publik sulit membayangkan seseorang yang selama ini dikenal sebagai tokoh baik, bisa terlibat dalam kejahatan. Mereka butuh lebih dari sekadar rekaman. Mereka butuh narasi, bukti tertulis, saksi, rangkaian cerita yang tidak bisa dibantah. Maka mereka pun bekerja. Siang hari Bayu tetap narik orderan, tapi malamnya ia dan Rara menyusun laporan. Rara mengajari Bayu dasar-dasar jurnalisme investigasi, bagaimana mencatat tanpa meninggalkan jejak, bagaimana mengajukan pertanyaan tanpa membuat narasumber curiga, dan yang paling penting, bagaimana menyimpan bukti secara aman. Jangan pernah upload langsung dari ponsel. Kirim ke server cloud dengan enkripsi. Kalau HP lo hilang, data masih aman, kata Rara sambil menunjukkan aplikasi. Bayu cepat menangkap semua itu. Mungkin karena sehari-hari ia sudah terbiasa multitasking di jalanan. Ia mulai menguasai cara merekam audio dari jarak jauh, menyimpan data di drive tersembunyi, bahkan menyamar sebagai kurir untuk mendapatkan akses ke area-area yang dijaga. Satu malam,
Bayu berhasil merekam pembicaraan dua anggota ormas yang sedang membagi setoran. Mereka menyebut nama Herman beberapa kali, dan satu nama lain yang membuat Rara terdiam sesaat, lurah setempat. Kalau benar dia terlibat, ini lebih rumit dari dugaan gue, kata Rara. Tapi juga artinya, kita harus bergerak lebih cepat. Bayu mulai menyadari, ini bukan lagi soal pasar atau uang keamanan. Ini sudah masuk wilayah struktur kekuasaan lokal. Bisa jadi ada banyak yang diuntungkan dari sistem ini, dan itu artinya, banyak juga yang akan melindunginya. Rara lalu menghubungi rekannya di media nasional. Tapi ia tidak langsung menyebut nama atau menunjukkan bukti. Ia hanya bilang, ada laporan investigasi dalam proses yang melibatkan kekerasan, pemerasan, dan kemungkinan keterlibatan pejabat lokal. Kalau kita udah siap, mereka yang akan bantu angkat beritanya. Tapi ingat, Bayu, kita nggak punya pelindung. Kita cuma punya kebenaran. Dan itu, kadang nggak cukup. Bayu mendengarnya dengan wajah tenang. Tapi dalam hatinya, ia mulai merasakan tekanan yang nyata. Tidak sedikit orang yang mencoba melawan sistem, lalu menghilang. Tapi ia juga ingat wajah Udin yang babak belur. Wajah pedagang buah yang mengangguk pelan waktu ia tanya soal setoran. Wajah anak-anak kecil yang main di gang tanpa tahu bahaya mengintai orang tua mereka. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jawab Bayu akhirnya. Hari demi hari, mereka menyusun puzzle itu. Setiap video, foto, rekaman suara, dan pengakuan disimpan dalam urutan kronologis. Rara menulis laporan awal, menyusun narasi dari sudut pandang warga yang tertindas. Bayu membantu melengkapi dengan keterangan dan detail yang hanya bisa didapat dari dalam. Suatu sore, mereka mendapat kiriman foto dari narasumber anonim. Di foto itu terlihat Herman sedang berbincang dengan seseorang berseragam dinas. Tak ada suara, tapi wajahnya jelas. Bayu mengenali lokasi pertemuan itu, warung kopi kecil di belakang kantor kelurahan. Gue bisa coba rekam kalau mereka ketemu lagi di sana, ujar Bayu. Jangan nekat. Kita udah terlalu dekat sekarang. Satu langkah salah, bisa ketahuan, jawab Rara. Tapi Bayu tetap melakukannya. Ia menyamar sebagai tukang parkir di dekat warung, lengkap dengan rompi lusuh dan peluit. 2 hari kemudian, ia berhasil merekam video Herman menyerahkan amplop coklat pada pria berseragam. Tak ada suara, tapi dari gestur tubuh dan wajah mereka, cukup untuk membuat siapapun curiga. Rara menyusun laporan akhir. Semuanya sudah lengkap, pola pemerasan, daftar korban, foto pelaku, hingga hubungan mereka dengan tokoh masyarakat. Kini tinggal satu langkah terakhir. Bagaimana mempublikasikannya tanpa membahayakan siapapun. Bayu memutuskan untuk menyerahkan semuanya ke Rara. Lo yang lebih ngerti. Gue cuma pengantar data. Tapi lo bisa bikin semua ini didengar. Rara menatap Bayu lama. Lo bukan cuma pengantar data. Lo yang bikin semua ini mungkin. Tanpa lo, gak ada yang berani ngomong. Malam itu, Rara mengunggah video pendek ke akun media sosial baru yang ia buat khusus untuk kasus ini. Akun itu anonim, tapi isinya sangat jelas. Judulnya mencolok. Premanisme berjubah ormas, investigasi warga Jakarta. Video itu langsung menyebar. Dalam satu malam, ribuan orang menonton. Banyak yang marah, banyak yang terkejut. Tapi ada juga yang mulai menyambung cerita, mengirim DM, komentar, bahkan bukti tambahan. Gelombang itu mulai tumbuh. Dan Bayu tahu, ini baru permulaan. Ia duduk di kontrakan sempitnya malam itu, memandangi layar ponsel yang terus berbunyi. Notifikasi demi notifikasi masuk. Dunia mulai memperhatikan. Tapi Bayu tidak mencari sorotan. Ia hanya ingin satu hal, keadilan. Dan kini, ia tahu ia tidak sendirian. Hari itu, udara Jakarta terasa lebih lembab dari biasanya. Bayu duduk di atas motor tuanya yang terparkir di seberang gang sempit, tepat menghadap rumah tua bekas gudang pengeringan kopi yang kini menjadi markas ormas palsu. Kamera kecil yang disembunyikan di helmnya sudah aktif.
Jantungnya berdegup kencang, seperti sedang mengejar waktu. Pastikan baterainya penuh. Suara Rara mengingatkan dari earphone kecil di telinganya. Kalau bisa, dapatkan suara. Tapi jangan ambil risiko kalau keadaan terlalu bahaya. Bayu hanya mengangguk kecil, meski Rara tidak bisa melihatnya. Ia mengenakan jaket ojek lusuh dan masker, menyamar seperti sedang menunggu orderan. Padahal, matanya tak lepas dari pintu rumah tua itu. Jam menunjukkan pukul 16.45 saat motor-motor Matic satu persatu mulai berdatangan. Ada sekitar 7 orang pria turun. Rompi oranye hitam khas ormas mereka terlihat jelas. Salah satu dari mereka membawa tas besar berwarna hitam. Bayu menajamkan pandangan. Pintu rumah tua terbuka, dan pria bertubuh besar yang disebut-sebut sebagai koordinator, Reza, keluar untuk menyambut mereka. Lalu, dengan langkah cepat, mereka masuk ke dalam. Rara, yang memantau dari sebuah kontrakan tak jauh dari lokasi, mengirim pesan singkat ke Bayu. Ini saatnya. Tapi awas, jangan terlalu dekat. Bayu turun dari motor. Ia berjalan perlahan ke arah belakang rumah, memutari jalan kecil yang penuh semak dan reruntuhan kayu. Ia tahu dari pengintaian sebelumnya bahwa dinding belakang rumah itu sudah lapuk, dan ada celah besar di dekat ventilasi kayu. Ia berjongkok, menyelipkan kamera kecil di sela lubang itu, dan mengaktifkan mode perekaman penuh. Gambarnya tidak sempurna, tapi cukup jelas. 6 orang pria duduk melingkar di sebuah meja kayu besar. Di atas meja, terlihat tumpukan uang pecahan 100.000 dan 50.000. Reza mulai membagi-bagi uang itu sambil bercanda. Yang dari pasar Blok A, 2,5 juta. Blok B, 1,800.000. Kurang tuh, bilang sama anak-anak jangan cuma ngamen, katanya, diiringi tawa keras dari anggota lain. Bayu nyaris menjatuhkan ponsel karena tangannya gemetar. Tapi ia bertahan. Rekaman itu terus berjalan. Ia mendapatkan wajah-wajah mereka, suara mereka, bahkan detail pembagian wilayah pemalakan. Sampai kemudian, seseorang masuk ke ruangan itu. Bayu tak bisa langsung melihat wajahnya karena tertutup bayangan. Tapi begitu orang itu maju ke cahaya, napas Bayu tertahan. Itu Herman. Bayu hampir tak percaya. Herman, tokoh masyarakat yang selama ini dikenal sebagai dermawan, yang suka menyumbang untuk masjid, yang fotonya sering terpajang di baliho ucapan selamat di jalan, ternyata duduk di sana. Ia mengambil bagian dari uang, memeriksa, lalu berkata, "Naikin setoran minggu depan. Jangan takut sama warga. Mereka cuma bisa ngeluh di warung kopi. Tapi nggak ada yang berani buka mulut." Rara, yang kini melihat tayangan langsung dari kamera tersembunyi lewat laptopnya, langsung menutup mulutnya sendiri. "Bayu, itu." "Iya," jawab Bayu lirih. "Gue juga nggak nyangka." Mereka diam. Dunia di sekitar seperti berhenti. Suara motor lewat, anak-anak bermain, bahkan suara masakan dari warung sebelah, semua seperti menjadi latar belakang sebuah kebusukan yang selama ini tersembunyi rapat. Bayu buru-buru mencabut kamera, menyimpannya dalam kantong plastik beras yang ia bawa untuk kamuflase. Lalu ia keluar dari gang itu seolah-olah baru saja buang air kecil di semak belakang. Tak seorang pun curiga. Malam itu, Bayu dan Rara berkumpul di kontrakan kecil milik Rara. Mereka memutar ulang rekaman itu, kali ini dengan volume pelan dan pencahayaan minim. Wajah-wajah para pelaku satu persatu mereka tandai. Rara mencatat nama-nama, waktu kejadian, dan transkrip pembicaraan. Semua ditulis rapi, seperti sedang menyusun berkas investigasi besar. "Aku bakal simpan ini di 3 tempat berbeda," ujar Rara. "Kalau sesuatu terjadi sama kita, publik tetap bisa lihat ini." Bayu mengangguk, tapi pikirannya tidak tenang. Ada perasaan aneh di dadanya. Herman bukan orang asing baginya. Dulu, Herman pernah memberinya pekerjaan serabutan saat Bayu baru merantau ke Jakarta. Bahkan pernah membantunya bayar kos sebulan. Kadang orang baik juga bisa jadi buruk, ya? Gumam Bayu. Rara menoleh.
Atau kita yang gak pernah benar-benar tahu siapa mereka? Bayu menarik napas dalam. Kejutan sore itu bukan hanya tentang rekaman, tapi tentang kenyataan bahwa kebaikan yang dulu ia syukuri, kini berasal dari seseorang yang tega memeras dan menyakiti orang-orang kecil seperti Udin. Gue bakal terusin ini, katanya. Rara tersenyum. Gue juga. Dan malam itu, di dalam kamar kontrakan sempit yang hanya diterangi satu bohlam kuning redup, dua orang biasa merancang langkah luar biasa. Mereka tahu, ini belum akhir. Tapi untuk pertama kalinya, mereka punya bukti. Dan dengan bukti, mereka punya harapan. Nama Herman bagai guntur di siang bolong. Tak ada yang menyangka. Tak ada yang percaya. Bahkan Bayu sendiri masih sulit menerima kenyataan bahwa pria yang pernah ia hormati, pernah membantunya saat terpuruk, ternyata dalang dibalik penderitaan banyak warga. Keesokan harinya, Bayu dan Rara menggelar pertemuan kecil di warung kopi milik Bu Minah, di sudut pasar. Warung itu selalu sepi saat siang menjelang sore, waktu yang pas untuk berbicara tanpa menarik perhatian. Rara membuka laptopnya dan menunjukkan cuplikan singkat rekaman kepada dua orang warga yang mereka percaya. Pak Sardi, Ketua RT, dan Bu Tatik, pedagang sayur yang selama ini diam-diam mengeluhkan pungutan. Lihat baik-baik, kata Rara. Mereka menonton tanpa bicara. Ketika wajah Herman muncul, Pak Sardi langsung berseru, "Ini pasti bohong. Herman itu orang baik. Dia bantu bangun musola, kasih sumbangan ke anak yatim." Bayu hanya diam. Ia membiarkan video itu berjalan sampai bagian Herman mengatakan, "Naikin setoran minggu depan. Jangan takut sama warga." Bu Tatik menutup mulutnya. Pak Sardi menoleh ke Bayu, matanya merah. "Kamu yakin ini asli?" "Rekaman ini saya ambil sendiri," kata Bayu. "Saya lihat sendiri, dengar sendiri. Saya juga nggak percaya waktu pertama kali." Pak Sardi menunduk. Ia geleng-geleng kepala, seperti berusaha menolak logika yang sudah terlalu jelas. Kalau ini benar, berarti kita semua sudah dibohongi bertahun-tahun. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Rekaman itu belum diunggah. Bayu dan Rara sepakat untuk menunggu waktu yang tepat. Mereka ingin memastikan tak ada celah bagi Herman untuk menyangkal. Rara bekerja siang malam merapikan dokumen, memperkuat laporan dengan hasil investigasi bertahun-tahun yang dulu nyaris ia buang karena tekanan redaksi. Sementara itu, di pasar, isu mulai menyebar. Tapi seperti biasa, kebenaran yang terlalu mengejutkan malah dianggap fitnah. Banyak yang membela Herman. Mana mungkin, Herman itu dermawan. Dia bantu bayar sekolah cucu saya. Kalau bukan dia, siapa lagi yang bisa diandalkan di sini? Bayu mulai melihat dua kutub terbentuk. Mereka yang mulai ragu pada Herman, dan mereka yang mati-matian membelanya. Bahkan ada beberapa yang mulai mencurigai Bayu. Jangan-jangan dia yang mau jatuhin Pak Herman supaya bisa jadi orang penting di sini, bisik seorang bapak tua ke temannya. Bayu tahu, ini akan terjadi. Dan ia siap. Malam itu, di kontrakan Rara, mereka mematangkan rencana untuk menyebarkan video secara anonim. "Kita harus siap kalau ini semua meledak," kata Rara. "Lo siap, Yu?" Bayu tidak langsung menjawab. Ia menatap langit-langit kontrakan, memikirkan masa lalunya. Dulu, Hermanlah yang menolongnya saat motornya hilang dan ia tak punya uang sepeser pun. Herman memberinya pekerjaan membongkar barang di gudang, meski cuma seminggu. Tapi sekarang, Herman bukan lagi penyelamat. Ia adalah penguasa gelap yang memeras warganya sendiri. "Kalau bukan kita yang buka ini, siapa lagi?" jawab Bayu akhirnya. Rara mengangguk. Ia tahu, sejak Udin ditendang dan Bayu bersumpah melawan, tak ada jalan mundur. Keesokan paginya, Bayu kembali ke pangkalan. Beberapa temannya mulai menjauh. Satu dua menyapa dengan senyum dingin. "Bey, lo katanya nyebarin kabar nggak bener soal Pak Herman." Bayu tersenyum datar. "Gue cuma cari kebenaran. Lo bebas percaya atau enggak." Sore harinya, sebuah mobil mewah berhenti di depan pasar.
Dari dalam, Herman turun. Ia disambut senyum dan lambaian tangan beberapa warga. Ia masih tampil seperti biasa, ramah, murah senyum, dan mengangguk sopan. Bayu berdiri tak jauh, menatapnya. Herman melihat ke arahnya sejenak, lalu tersenyum kecil. Tapi di balik senyum itu, ada ketegangan. Entah karena rasa bersalah atau ancaman yang ia rasakan dari keberadaan Bayu. Hari itu, Bayu semakin yakin, Herman sadar waktunya sudah dekat. Di malam yang sama, Rara mendapat kabar dari temannya di kantor berita nasional. Mereka tertarik dengan materi yang ia temukan. Tapi Rara menolak. Belum waktunya, katanya. Ia menatap layar laptop yang masih menampilkan wajah Herman dari video itu. Orang-orang harus lihat ini dari sisi yang benar. Bukan hanya sebagai berita heboh, tapi sebagai peringatan. Bayu menambahkan, dan orang-orang harus tahu, kadang yang kita sebut pahlawan bisa saja jadi penindas dalam senyap. Kebenaran sedang menunggu panggungnya. Dan Bayu, dengan keberanian dan rekaman di tangannya, bersiap memberi lampu sorot. Pagi itu, udara Jakarta masih dingin sisa hujan malam. Di dalam kamar kontrakan sempit, Rara mengetik cepat. Tangan kirinya memegang segelas kopi hitam, sementara tangan kanan sibuk menavigasi jendela-jendela browser di laptop. Bayu duduk di seberang meja, wajahnya tegang. "Siap?" tanya Rara. Bayu mengangguk. "Udah nggak ada waktu buat nunggu. Upload aja." Tanpa banyak kata, Rara menekan tombol enter. Video rekaman rahasia dari rumah tua, yang memperlihatkan Herman dan para anak buahnya membagi uang hasil pemerasan, mulai diunggah ke beberapa platform media sosial, semua atas nama akun anonim, Suara Gang Pinggir. Butuh waktu tak sampai 1 jam. Notifikasi mulai berdatangan. Komentar membanjiri. "Gila, ini beneran Herman. Ini kok mirip sama ormas yang suka nagih di pasar dekat rumah gue." Akhirnya ada juga yang berani buka suara. Di Twitter, tagar bongkar ormas palsu melesat jadi trending nomor 1. Di Facebook, video itu dibagikan ribuan kali dalam semalam. Instagram penuh dengan potongan cuplikan wajah Herman yang kini bukan lagi tampak sebagai sosok dermawan, tapi dalang pemerasan. Bayu melihat semua itu dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena tahu, setelah ini hidupnya tidak akan sama lagi. Malam harinya, stasiun televisi lokal mulai menayangkan laporan investigasi. Wawancara dengan warga pasar. Pendapat ahli hukum. Bahkan ada potongan lama dari dokumentasi kegiatan sosial Herman yang kini dipertanyakan tujuannya. Keesokan harinya, media nasional mulai turun ke lapangan. Wartawan berdatangan ke pasar, mewawancarai pedagang. Sebagian masih menyangkal. Tapi banyak yang mulai angkat bicara. "Dulu saya takut, sekarang saya nggak mau diam lagi," ujar Butatik dalam satu liputan. Polisi akhirnya bergerak. Dalam jumpa pers, Kapolres Jakarta Timur menyatakan akan menindaklanjuti video tersebut dan membentuk tim penyelidik khusus. Dalam waktu 48 jam, surat penangkapan dikeluarkan. Di sisi lain, Herman mulai menghilang dari peredaran. Rumahnya sepi. Mobil mewahnya tak terlihat lagi. Isu bahwa ia kabur keluar kota merebak. Bayu dan Rara, meskipun masih merahasiakan identitas mereka secara publik, mulai merasa panasnya situasi. Ponsel Bayu penuh pesan dari nomor tidak dikenal. Mulai dari makian, ancaman, sampai rayuan uang tutup mulut. "Lo mau berapa? Gue bisa bayar 2 kali lipat dari gaji lo ngojek setahun," bunyi salah satu pesan. Bayu hanya balas dengan satu kalimat. "Harga gue, keadilan buat warga." Sementara itu, akun Suara Gang Pinggir semakin dikenal. Banyak akun lain ikut menyuarakan dukungan. Sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis bahkan memuji keberanian si pengunggah. "Ini bukti, keadilan bisa datang dari mana aja. Bukan dari petinggi, tapi dari rakyat biasa," kata seorang aktivis dalam podcast yang viral. Hari itu, Bayu kembali ke pasar. Kali ini, banyak mata menatapnya dengan kagum. Anak-anak kecil menyapanya,
pedagang tersenyum, bahkan beberapa tukang ojek memberi hormat kecil. "Lo keren, Bey," kata salah satu teman sesama ojol. "Lo bikin kita semua berani." Bayu hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia tahu ini belum selesai. Tapi ia juga tahu, titik balik sudah terjadi. Suara-suara kecil kini sudah menggema. Rara duduk di bangku panjang dekat gerobak jus alpukat, mengetik laporan lanjutan. Ia menatap Bayu. Video itu baru awal. Kita belum selesai. Bayu mengangguk. Iya. Tapi untuk pertama kalinya, mereka yang biasa nindas, sekarang ketakutan. Langit Jakarta sore itu cerah. Tapi tak ada yang lebih terang dari keberanian yang baru saja menyala di ganggang sempit kota ini. Pagi itu, suasana di pasar mendadak tegang. 5 mobil polisi parkir di depan pintu gerbang pasar, lengkap dengan garis kuning dan petugas berseragam anti-teror. Warga berkerumun, sebagian menduga, sebagian menduga-duga lebih jauh. "Beneran nih, mau tangkap Herman?" tanya seorang ibu penjual jajanan. "Katanya sih begitu, Bu." Video yang viral itu udah jadi bukti utama, jawab seorang tukang parkir. Bayu berdiri tidak jauh dari kerumunan, memakai jaket ojol dan masker. Di sampingnya, Rara menyalakan kamera ponselnya, merekam suasana. Beberapa petugas masuk ke rumah Herman, yang terletak hanya 3 gang dari pasar. Tidak lama, Herman digiring keluar, tangan diborgol. Wajahnya tetap tenang, tapi jelas terlihat lelah dan terpukul. Warga mulai berteriak, "Pengkhianat! Balikin uang kami. Herman, kami percaya padamu." "Kenapa?" Namun ada juga yang hanya diam, tertunduk malu. Sebagian menangis. Dunia kecil mereka, yang selama ini percaya pada sosok dermawan itu, baru saja runtuh. Saat Herman hendak masuk ke mobil tahanan, pandangannya tertuju pada Bayu. Untuk sesaat, dunia seolah berhenti. Bayu dan Herman saling tatap. Tidak ada kata, tidak ada gerak. Tapi dalam tatapan itu, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Kecewa, marah, dan juga, mungkin, pengakuan. Rara sempat merekam momen itu. "Dia tahu lo yang nyebarin videonya," bisik Rara. Bayu tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang. Apapun yang dipikirkan Herman, itu urusannya. Tugas Bayu sudah jelas, menuntaskan yang ia mulai. Setelah mobil polisi pergi, warga perlahan bubar. Beberapa wartawan mengejar keterangan ke polisi. Sisanya, hanya menatap kosong ke arah rumah Herman yang kini sunyi dan ditinggal harapan. Hari itu, Bayu kembali ke pangkalan. Ia ingin mengantar 1-2 penumpang, mungkin untuk menenangkan pikiran. Tapi saat sedang menunggu orderan, seorang pria tua menghampirinya. "Mas Bayu." Bayu menoleh. Pria itu berpakaian sederhana, kemeja lusuh, topi tua, dan tatapan yang tajam tapi hangat. "Iya, Pak, ada perlu?" Pria itu tersenyum. "Maaf mengganggu. Saya cuma ingin ngobrol sebentar. Tentang Herman." Bayu spontan waspada. "Bapak siapa?" "Nama saya Wicaksono. Saya ayahnya Herman." Bayu kaget. Ia berdiri tegak, bingung antara ingin pergi atau mendengarkan. Pak Wicaksono melanjutkan, "Saya tahu kamu yang membongkar semua ini. Saya tidak datang untuk marah. Saya cuma mau bilang sesuatu tentang masa lalu." Bayu menatap pria tua itu lebih lama. Wajahnya tampak familiar, tapi entah dari mana. Pak Wicaksono menunjuk bangku di depan warung kopi. "Boleh saya cerita sebentar?" Bayu akhirnya mengangguk. Mereka duduk. "Saat kamu kecil, pernah ada kecelakaan motor di pertigaan Jalan Cempaka. Seorang anak nyaris ditabrak truk. Ada orang tua yang nekat loncat dan narik anak itu dari jalan. Ingat kejadian itu?" Bayu terdiam. Ingatan itu muncul perlahan. Kecelakaan, darah, dan seorang pria tua yang kemudian menghilang setelah menyelamatkannya. Ibunya bilang, ia tidak pernah tahu siapa penyelamat itu. "Itu saya,"
kata Pak Wicaksono pelan. Bayu membeku. Dulu saya cuma lewat, dan naluri saya menyuruh saya loncat. Anak itu kamu. Setelah itu, saya pergi karena nggak mau bikin ribut. Tapi saya tahu, kamu selamat. Bayu menatap tangan tuanya, yang gemetar karena usia. Dan hari ini, saya lihat kamu berdiri di sisi yang benar. Meski kamu harus membongkar anak saya sendiri. Pak Wicaksono tersenyum getir. Ironis ya? Saya dulu menyelamatkan kamu. Sekarang kamu yang menghancurkan hidup anak saya. Bayu tak bisa berkata apa-apa. Perasaannya campur aduk, bingung, bersalah, dan juga lega. Karena selama ini, ia tidak tahu siapa yang menyelamatkannya. Dan sekarang ia tahu. Pak Wicaksono berdiri pelan. Tapi saya tidak menyesal. Kebenaran harus tetap ditegakkan. Saya hanya ingin kamu tahu, tidak ada yang benar-benar hitam atau putih. Bahkan anak saya pun, mungkin pernah punya niat baik. Ia mengangguk sopan, lalu pergi. Bayu tetap duduk di bangku itu, menatap punggung Pak Wicaksono yang perlahan menghilang di balik kios-kios pasar. Dunia sejenak terasa sunyi. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena semuanya terasa terlalu berat untuk dipikirkan. Namun Bayu tahu, ia tidak akan mundur. Hari ini, keadilan telah melangkah maju. Dan itu dimulai dari satu keberanian sederhana, untuk tidak diam. Hari-hari setelah penangkapan Herman tidak tenang. Media nasional menayangkan liputan khusus. #tangkap Herman sempat trending di media sosial. Dan video rekaman Bayu sudah ditonton jutaan kali. Namun, di tengah gegap gempita itu, Bayu tidak merasa lega. Ada sesuatu yang mengganjal. Pertemuannya dengan Pak Wicaksono, pria tua yang menyelamatkannya waktu kecil dan ternyata adalah ayah dari Herman. Bayu tidak bisa berhenti memikirkan pengakuan itu. Malamnya, ia duduk sendiri di dalam kontrakannya, menatap selembar foto lama. Ia dan ibunya berdiri di depan rumah petak mereka. Wajahnya masih bocah dan penuh luka di pelipis. Luka itu berasal dari kecelakaan yang nyaris merenggut nyawanya. Dan kini ia tahu siapa yang telah menyelamatkan hidupnya. Pagi harinya, Bayu memutuskan mendatangi Pak Wicaksono. Ia merasa perlu bicara lagi. Perlu mendengar lebih banyak. Pak Wicaksono tinggal di rumah petak kecil, di ujung gang sempit yang jarang dilalui orang. Ketika Bayu mengetuk pintu, pria tua itu membukakan dengan senyum tenang. Masuklah, Bayu. Saya sudah duga kamu akan datang. Mereka duduk di ruang tamu sederhana, hanya berisi kursi bambu dan meja kayu tua. Di dinding, tergantung foto Herman muda memakai toga. Bayu membuka pembicaraan. Pak, saya ingin tahu, sejak kapan Bapak tahu soal aktivitas Herman? Pak Wicaksono menarik napas pelan. Sudah lama saya curiga. Tapi dia selalu bilang dia membantu warga, membangun dengan caranya sendiri. Saya pikir, mungkin saya yang terlalu kaku, terlalu idealis. Ia memandangi foto anaknya. Matanya sembab. Tapi ketika saya dengar namamu disebut di berita, saya mulai merasa ini bukan kebetulan. Dunia mempertemukan kita dua kali, Bayu. Pertama, waktu kamu masih anak-anak. Kedua, sekarang. Tapi kali ini, kamu yang menyelamatkan banyak orang. Bayu terdiam. Dadanya sesak. Pak, saya tidak bermaksud menyakiti Bapak. Tapi saya juga tidak bisa membiarkan warga terus diperas. Saya tahu, jawab Pak Wicaksono. Itulah kenapa saya bangga padamu. Meskipun sakit melihat anak saya di penjara, saya tahu kamu memilih jalan yang benar. Kemudian ia mengambil sebuah map dari laci meja. Ini, catatan lama. Saya dulu pernah jadi guru Herman, waktu dia remaja. Dia anak cerdas, tapi keras kepala. Setelah ibunya meninggal, dia berubah. Mulai suka cari jalan pintas. Saya berusaha keras mendidiknya. Tapi mungkin saya gagal. Bayu membuka map itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas. Surat Herman saat masih duduk di bangku SMP. Salah satunya berbunyi, Pak, saya janji akan bantu orang miskin kalau saya besar nanti.
Saya mau jadi seperti Bapak, orang yang jujur. Bayu membaca pelan, lalu menutup map itu. Hatinya terasa berat. Herman, di masa mudanya, pernah punya niat baik. Saya tidak membenarkan perbuatannya sekarang, kata Pak Wicaksono. Tapi saya ingin kamu tahu bahwa kadang, orang bisa tersesat walau pernah berjalan lurus. Bayu mengangguk pelan. Pak, kenapa Bapak tidak menghentikannya? Karena saya terlambat tahu. Dan saat saya tahu, kekuasaannya sudah terlalu besar. Dia tidak mau dengar siapa-siapa. Bahkan saya. Hening mengisi ruangan. Di luar, suara tukang sayur dan anak-anak bermain terdengar samar. Bayu, kata Pak Wicaksono lirih. Saya tidak tahu bagaimana kehidupanmu nanti. Tapi satu hal yang pasti, kamu sudah mengambil keputusan paling berat dalam hidupmu. Dan saya menghormati itu. Bayu berdiri. Ia menjabat tangan Pak Wicaksono erat. Terima kasih, Pak. Untuk semuanya. Untuk dulu, dan sekarang. Jangan pernah berhenti percaya bahwa satu kebenaran bisa menggoyang dunia, kata Pak Wicaksono sambil menepuk pundaknya. Ketika Bayu melangkah keluar dari rumah itu, ia merasa lebih ringan. Beban yang semula menghimpit dadanya kini perlahan terangkat. Ia tahu, ia telah membuat pilihan yang benar. Meski menyakitkan, meski rumit. Dan kadang, kebenaran memang seperti itu. Tidak datang dengan gemerlap, tapi dengan luka. Tapi luka itulah yang mengubah dunia. Hari itu, langit Jakarta mendung. Tapi di hati Bayu, ada cahaya kecil yang tumbuh perlahan. Keyakinan bahwa keberanian akan selalu punya tempat, bahkan di tengah dunia yang kelam. Hari-hari setelah semua terungkap terasa sunyi bagi Bayu. Bukan karena kota menjadi lebih sepi, tapi karena dunia di sekelilingnya seperti bergerak lebih lambat. Polisi sudah menetapkan Herman dan beberapa anggota Ormas sebagai tersangka. Video rekaman yang dulu Bayu ambil diam-diam, kini jadi bukti utama di pengadilan. Berita tentang mereka masih berputar di televisi, koran, media sosial. Namun semua itu kini tak terlalu penting bagi Bayu. Yang penting adalah perasaannya sendiri, perasaan yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata, lega. Ia sering duduk sendiri di pos ojek, mendengarkan obrolan rekan-rekannya yang kini kembali ceria. Pasar kembali ramai. Bu Tatik bisa berjualan tanpa takut. Pak Sardi berani bicara lantang di pertemuan warga. Semuanya tampak seperti dulu, bahkan lebih baik. Tapi di dalam hati Bayu, ada yang tak kembali seperti semula. Rara datang suatu sore, membawa 2 gelas kopi dari warung Buminah. Mereka duduk berdampingan, menatap jalan yang tak pernah sepi dari motor lalu lalang. Rara membuka percakapan. Gimana rasanya, Yu? Jadi orang yang membongkar kebusukan satu kota kecil begini. Bayu hanya tersenyum kecil. Nggak ada rasanya. Mungkin karena gue tahu, ini baru awal. Maksud lo? Kalau orang kayak Herman bisa bangun jaringan kayak gitu bertahun-tahun, berarti sistem kita rusak dari akar. Dan mungkin di tempat lain, ada Herman lain yang lagi kerja sekarang. Rara mengangguk. Makanya gue masih nulis. Investigasi nggak selesai di sini. Tapi yang lo lakuin, Yu, itu tonggak. Bukti kalau orang biasa bisa mulai perubahan. Bayu menatap matanya. Gue cuma orang biasa yang marah karena sahabat gue dipukul. Itu aja. Dan dari kemarahan itu, lo bikin orang buka mata. Malamnya, Bayu menulis sesuatu. Ia buka ponselnya, merekam dirinya sendiri dalam gelap kamar kontrakan. Dengan suara pelan, ia berkata, "Nama saya Bayu. Saya bukan siapa-siapa, hanya driver ojek online. Tapi saya pernah melihat ketidakadilan, dan saya tahu rasanya saat orang yang tidak bersalah harus menderita karena diam. Saya bukan pahlawan. Saya cuma orang biasa yang muak melihat orang baik disakiti." Ia mengunggah video itu ke media sosial. Dalam semalam, video tersebut menyebar. Bukan karena efek dramatis atau editan mewah, tapi karena kejujuran dari suara seorang rakyat kecil yang bicara dari hati.
Komentar membanjir. Kita butuh lebih banyak orang kayak Bayu. Terima kasih sudah jadi suara kami. Driver ojol, tapi hati pejuang. Bayu tak membalas satupun. Ia tak butuh pujian. Yang ia butuh, hanya keyakinan bahwa ia tak sendiri. Beberapa hari kemudian, ia menerima undangan dari kantor polisi. Bukan sebagai tersangka, bukan juga sebagai saksi tambahan, tapi sebagai tamu kehormatan. Sebuah forum diskusi warga akan diadakan, membahas peran masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Bayu berdiri di hadapan puluhan orang di aula kelurahan. Wajah-wajah yang dulu menunduk kini menatapnya dengan hormat. Di antara mereka, ada Pak Sardi, Bu Tatik, bahkan rekan-rekan ojek online yang dulu sempat meragukannya. Saya nggak pernah bayangin berdiri di sini, kata Bayu membuka. Saya cuma ingin bilang, kita semua punya pilihan. Mau diam, atau bertindak. Mau cuek, atau peduli. Dan kadang, satu tindakan kecil bisa berdampak besar. Tapi itu harus dimulai. Suara tepuk tangan memenuhi ruangan. Di luar aula, seorang wartawan muda menghampirinya. Mas Bayu, ada rencana masuk dunia politik? Banyak yang bilang Mas layak jadi wakil rakyat. Bayu tertawa kecil. Wah, saya masih lebih nyaman di atas motor sambil nganterin pesanan, Mas. Tapi dalam hati, ia tahu, ini bukan akhir. Beberapa minggu kemudian, ia kembali bertemu Pak Wicaksono. Kali ini bukan di rumah tua itu, tapi di taman kecil dekat sekolah dasar tempat dulu Bayu belajar. Kamu tahu, Bayu, kata Pak Wicaksono sambil mengamati anak-anak bermain. Kadang dunia menempatkan kita di persimpangan. Tidak ada jalan yang sempurna. Semua jalan mengandung luka dan pengorbanan. Tapi kalau kamu memilih yang benar, luka itu akan punya arti. Bayu mengangguk pelan. Ia ingat wajah Herman saat dibawa polisi. Tidak marah, tidak sedih, hanya datar. Tapi ada satu momen saat mata mereka bertemu. Dan dalam tatapan Herman, Bayu melihat pengakuan. Seolah ia tahu bahwa kejatuhannya adalah akibat dari pilihan yang pernah ia buat sendiri. Malam terakhir sebelum pengadilan dimulai, Bayu menulis surat. Untuk Herman. Aku tidak tahu apakah kau masih menganggapku teman. Mungkin tidak. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak benci padamu. Aku marah, iya. Tapi bukan karena siapa kamu, melainkan karena apa yang kamu pilih untuk lakukan. Aku pernah melihat harapan di mata orang-orang yang kamu bantu dulu. Tapi harapan itu berubah jadi ketakutan. Dan ketakutan bukanlah warisan yang baik untuk masyarakat. Kau punya kesempatan besar untuk jadi pelindung. Tapi kau memilih jadi pemeras. Aku tetap menghargai masa lalu kita. Tapi masa kini dan masa depan harus dibersihkan. Kalau tidak, tidak akan ada tempat aman untuk anak-anak kita kelak. Surat itu tidak pernah dikirimkan. Bayu hanya melipatnya, menyimpannya dalam laci. Hari pengadilan tiba. Bayu tidak datang ke ruang sidang. Ia memilih mengantar seorang nenek ke rumah sakit pagi itu. Bagi Bayu, keadilan tidak selalu harus disaksikan dari depan kursi hakim. Kadang, keadilan hadir dalam bentuk sederhana. Saat seorang warga kecil bisa hidup tanpa takut, saat suara biasa bisa menggugah dunia. Sore itu, ia duduk kembali di pangkalan. Matahari hampir tenggelam. Udara Jakarta tak lagi sepadat biasanya. Seorang anak kecil menghampirinya, memegang es lilin dan tersenyum malu. Om Bayu, bisa foto bareng? Bapak bilang Om orang hebat. Bayu tertawa. Ia jongkok, menyamakan tinggi, lalu berkata pelan, Om bukan orang hebat, Dek. Om cuma orang biasa yang capek lihat orang baik disakiti. Foto itu diunggah ke media sosial. Keterangan di bawahnya hanya satu kalimat. Jangan pernah remehkan keberanian orang biasa. Karena keadilan bisa dimulai dari satu langkah kecil melawan ketakutan. Dan disitulah cerita ini ditutup. Bukan dengan letupan dramatis, bukan dengan penghargaan besar. Tapi dengan keheningan yang tenang. Dengan keberanian yang terus berlanjut, dalam hidup sehari-hari, di jalanan kota,
di pasar-pasar sempit, dan dalam hati mereka yang memilih untuk tidak diam.